Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erian Herselia dari D4B tingkat 2. Di video ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct, yaitu Resden-Ecker. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kita alami, tapi jarang banget kita perhatikan prosesnya. Yuk, kita bakal ngomongin soal perjalanan setetes darah di laboratorium, dan secara spesifik nih, kita akan fokus ke prosedur hitung jumlah trombosit metode langsung, atau yang biasa disebut metode Resden-Ecker. Ini bukan sekedar rutinitas medis biasa loh, tapi sebuah proses yang benar-benar butuh presisi luar biasa. Coba deh bayangin sebentar. Waktu darah kita selesai diambil pakai jarum, terus tabung kecilnya dibawa masuk ke ruangan belakang lab, kira-kira apa ya yang terjadi di sana? Nah, di balik pintu tertutup itu, para tenaga laboratorium tuh berubah jadi semacam detektif medis. Mereka ini lagi nyari petunjuk mikroskopis yang super penting buat kesehatan kita. Dan pastinya, buat nemuin petunjuk sekecil itu butuh kedisiplinan tingkat tinggi. Di sesi kali ini, kita akan membedah 5 tahapan utamanya, mulai dari persiapan cermat sebelum uji, aksi presisinya di ruang lab, evaluasi akhir setelah pengamatan, proses kalkulasi pakai faktor pengenceran, sampai akhirnya kita bahas bareng apa sih makna dari angka trombosit itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, persiapan cermat sebelum uji. Disinilah fondasinya dibangun. Nah, satu hal yang harus kita tahu, hasil lab yang akurat itu sebenarnya udah dimulai jauh sebelum mikroskopnya dinyalakan loh. Dari panduan prosedur ini kelihatan jelas kalau fase pra-analitik itu bukan sekedar manggil nama pasien aja. Ada sederet protokol administrasi dan persiapan fisik yang krusial banget. Mulai dari pasien datang, bawa rujukan, petugas ngecek dokumennya, proses pendaftaran, sampai akhirnya persiapan fisik pasien benar-benar dimulai. Detail eksekusi di tahap ini tuh penting banget. Langkah pertama, petugas wajib mencocokkan identitas kita, nama lengkap, umur, dan jenis kelamin. Terus yang kedua, dan ini penting banget ya, petugas bakal nanyain soal obat-obatan yang lagi kita konsumsi. Kenapa? Soalnya obat pengencer darah kayak warfarin, heparin, atau aspilin itu bisa banget ngubah perilaku trombosit kita. Terus di langkah ketiga, baru deh petugasnya bersiap. Mereka cuci tangan dan wajib pakai alat pelindung diri alias APD lengkap. Jas lab, sarung tangan, masker, sampai penutup kepala itu wajib dipakai sebelum mereka nyentuh alat apapun. Lanjut ke bagian kedua, aksi presisi di ruang lab. Ini dia, aksi intinya. Begitu semuanya udah siap, metode Resden-Ecker ini pun langsung dieksekusi. Proses ini tuh benar-benar berpacu dengan waktu dan butuh keakuratan ekstra. Di menit ke-0, darah diambil dari vena mediana cubiti, alias pembuluh darah di lipatan siku kita, lalu pelan-pelan dimasukkan ke tabung EDTA, biar darahnya nggak beku. Habis itu ada proses mencampur darah dengan larutan pengencer selama 30-60 detik. Dan yang nggak kalah penting nih, campuran tadi harus didiamkan dulu sekitar 10-15 menit. Tujuannya biar trombositnya bisa mengendap merata di dalam kamar hitung sebelum nanti diamati. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi prosedurnya, proses pencampurannya itu luar biasa teliti. Petugas harus menghisap darah pakai alat bernama pipetoma dan itu harus pas banget di angka 0,5. Bener-bener nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Habis itu, mereka memipit larutan Resden-Ecker persis sampai ke tanda 101. Setelah dicampur dengan sangat hati-hati, mereka bahkan harus membuang 3-4 tetes pertama dari campuran itu sebelum akhirnya diteteskan ke bilik hitung. Setiap gerakan kecil ini dihitung dengan cermat buat menghindari margin kesalahan sekecil apapun. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, evaluasi akhir pasca pengamatan. Saatnya mengamankan data. Banyak yang mikir ya, kalau udah ngintip di mikroskop berarti kerjaannya udah kelar. Wah, nyatanya nggak gitu. Tahap pasca analitik ini justru memegang peranan kunci. Ada aturan ketat setelah proses pengamatan. Petugas harus mencatat hasilnya dengan sangat teliti, menghitung datanya, dan membandingkannya dengan nilai standar. Tapi urusannya nggak berhenti di angka aja. Mereka juga wajib membersihkan dan merapikan kembali semua alat yang udah dipakai tadi. Terakhir harus ada evaluasi menyeluruh terhadap hasil akhirnya. Ingat, menjaga integritas ruang lab itu sama pentingnya dengan menjaga integritas data. Kita beralih ke bagian keempat, kalkulasi melalui faktor pengenceran. Mari kita bahas matematika darahnya. Di tahap inilah data yang dilihat secara visual tadi diubah jadi metrik medis yang nyata. Coba perhatikan visualnya deh. Kelihatan kan ada titik-titik kecil yang dilingkari merah? Nah, itulah wujud trombosit kita. Petugas lab bakal mengamati dan menghitung titik-titik ini satu persatu di 25 kotak sedang, menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali.
Keren ya, mikirin kalau bintik-bintik mikroskopis inilah yang bertugas nyelamatin kita dari pendarahan pas lagi terluka. Tapi tunggu dulu, sekedar ngitung doang ternyata belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena sampel yang dihitung di mikroskop tadi itu kan cuma sebagian kecil dari darah yang udah diencerkan. Jadi rumus kalkulasinya wajib banget diterapkan. Buat dapat hasil akhir yang sah, petugas harus mengalihkan jumlah trombosit yang kelihatan tadi dengan faktor pengenceran. Masih ingat kan pipet Thoma yang diisi sampai angka 101 tadi? Nah, itu dipakai di sini. Selain itu, mereka juga harus memperhitungkan volume ruang hitungnya. Cuma lewat perhitungan matematika murni inilah konsentrasi trombosit kita yang sebenarnya bisa terungkap. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, makna angka trombosit Anda. Waktunya kita membaca hasil. Pada ujungnya, semua perhitungan rumit tadi itu berbicara tentang kondisi kesehatan kita secara pasti. Nah, berdasarkan pedoman klinis yang ada, ini nih patokan angka yang selalu dilihat sama para dokter waktu mereka ngebaca hasil lab kita. Angka emasnya ada di sini, antara 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah. Ini adalah rentang normal buat manusia yang sehat, alias zona aman kita. Kalau angkanya ada di sini, artinya sistem pembukuan darah kita berfungsi dengan sangat optimal. Tapi ya, hitung-hitungan lab tadi nggak selalu jatuh pas di rentang ini. Dokumen klinis membagi dengan sangat jelas dua kondisi kalau hasilnya ternyata ada di luar batas normal. Kalau angkanya kerendahan, alias di bawah 150.000, kondisi medis ini disebut trombositopenia. Sebaliknya nih, kalau hasilnya malah melonjak tajam di atas batas maksimal, itu disebut trombositosis. Dua istilah dan kondisi yang benar-benar beda, yang pastinya butuh tindakan medis yang sangat beda juga. Jadi setelah kita telusuri bareng-bareng prosesnya dari awal sampai akhir, rasanya agak mustahil ya kalau kita ngelihat secari kertas hasil lab dengan cara yang sama lagi. Semuanya itu saling berkaitan dengan sangat luar biasa. Mulai dari pertanyaan administrasi soal obat apa yang lagi diminum, hitung mundur waktu tunggu 15 menit, sampai ke hitung-hitungan matematika yang super presisi di bawah lensa mikroskop 40 kali lipat. Saya harap penjelasan materi kali ini bisa bikin kita semua lebih mengapresiasi kehebatan sains di balik rutinitas medis kita sehari-hari. Terima kasih udah antusias belajar bareng, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.